Wow, Patrick Dorgu diklaim tak pernah cedera. Manusia apa robot tuh? Liverpool istirahatkan 12 pemain inti. King Madrid tak akan remehkan Brest. Tekad Arteta tembus babak 16 besar Liga Champions. Ten Hag masuk daftar pengganti Postecoglou. Cinta kembali menyatukan Morata dan istri. Yuk langsung saja kita simak berita menarik dan terupdate edisi kali ini bersama Kakak Spasi tentunya. Check it out! Dua belas pemain inti Liverpool tak dibawa ke PSV. Liverpool berhadapan dengan PSV Eindhoven pada matchday ke-8 Liga Champions 2024-2025. Pada duel ini, Liverpool hanya akan turun dengan para pemain muda dan pemain lapis keduanya. Faktor hitung-hitungan yang sudah memastikan Liverpool lolos ke babak 16 besar lah yang membuat Slot memutuskan memberi waktu rehat bagi Mohamed Salah dan beberapa pemain inti lainnya. Rasanya aneh harus melawan PSV. Duel PSV Eindhoven versus Liverpool bikin Cody Gakpo canggung, sebab Gakpo harus bertemu klub masa kecilnya sebagai lawan. Gakpo belum pernah bertemu PSV sejak digaet pada Januari 2023. PSV adalah klub profesional pertama sekaligus tempat Gakpo menimba ilmu bermain bola sejak usia 6 tahun. Dia punya 55 gol dari 159 penampilan dan berstatus kapten saat dilepas ke Liverpool. Ancelotti pastikan Real Madrid tidak remehkan Brest. Carlo Ancelotti optimistis timnya akan terus berkembang meski saat ini belum menunjukkan yang terbaik. El Real bertekad menunjukkan potensi maksimal saat tampil di laga terakhir fase grup Liga Champions menghadapi Brest. Ancelotti mengungkapkan tidak ingin meremehkan Brest. Pasalnya, tim Ligue 1 itu berdasarkan posisi di klasemen Liga Champions justru lebih baik. Kemenangan amat sangat penting untuk El Real melaju ke babak 16 besar. Arteta berambisi tembus 16 besar Liga Champions. Arsenal akan berupaya mengamankan diri untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions saat mereka menghadapi Girona di Montilivi. Saat ini Arsenal ada di posisi ketiga klasemen dengan mengkoleksi 16 poin. Untuk lolos langsung ke babak selanjutnya, The Gunners harus menempati posisi 8 besar. 3 poin dari Girona bisa mengamankan posisi tersebut. Bayern Munchen bidik kemenangan saat jamu Slovan Bratislava. Bayern Munchen membidik kemenangan ketika menjamu Slovan Bratislava pada pertandingan terakhir babak penyisian Liga Champions di Stadion Allianz Arena. Anggota Dewan Olahraga Munchen, Max Eberl, menjelaskan kemenangan harus mampu diamankan oleh skuad asuhan Vincent Kompany demi menjaga asal lolos otomatis ke babak 16 besar. Szczęsny tetap kiper utama Barca saat ini. Hansi Flick membuat keputusan tersulit ketika memilih Wojciech Szczęsny sebagai kiper utama Barcelona. Maka dia tidak akan begitu saja mencopot Szczęsny yang performanya disorot. Pena memang sudah tampil oke sedari awal musim, namun Szczęsny juga pantas dikasih kesempatan dan masih layak jadi kiper nomor 1 Barcelona saat ini. Patrick Dorgu diklaim tak pernah cedera. Pemain baru setan merah Patrick Dorgu melejit bersama Lece. Sebelumnya, pemain asal Denmark itu memulai karir bersama klub Nordsjælland. Sebuah klaim menarik dibuat mantan klubnya tersebut. Patrick Dorgu tidak pernah cedera. Tidak pernah, ucap Alexander Riget, Direktur Teknik Nordsjælland kepada Sport Witness. Ia bermain untuk Nordsjælland selama 6 atau 7 tahun dan saya tidak ingat ia pernah mengalami cedera. Ia merupakan hal yang sangat tidak normal ketika Anda sedang tumbuh. Itu juga merupakan hal yang sangat baik, tegas Alexander Riget.
Alex Valle merapat ke Como. Klub Serie A Como resmi meminjam bek kiri muda Alex Valle dari Barcelona di bursa transfer Januari 2025 ini dengan durasi peminjaman hingga akhir musim 2024-2025. Berdasarkan laporan pakar transfer Fabrizio Romano, Valle akan mengakhiri masa pinjamannya di Celtic sebelum bergabung dengan Como. Cinta kembali menyatukan Morata dan istri. Tak ada hubungan yang tak bisa diperbaiki. Seperti itulah kisah perjalanan rumah tangga Morata dan Alice. Keduanya sempat memutuskan pisah setelah ada hal-hal yang tak sejalan lagi. Namun kini Alvaro Morata dan Alice Campello telah bersama lagi. Morata dan Alice membagikan kemesraan di masing-masing unggahan Instagram pribadi mereka. Almer City resmi pinjam winger muda andalan timnas Irak. Almer City yang diperkuat gelandang timnas Indonesia Tom Haye menambah kekuatannya di jendela transfer Januari 2025. Winger andalan timnas Irak Ali Jassim resmi bergabung di sisa kompetisi Eredivisie 2024-2025. Almer City resmi memperkenalkan rekrutan barunya Ali Jassim dengan status pinjaman dari klub Serie A Como Selasa 28 Januari 2025 malam waktu setempat. Pulih dari cedera, Kapten Monaco siap tampil. Kapten AS Monaco Denis Zakaria siap mentas untuk matchday ke-8 melawan Inter Milan. Pemain asal Swiss itu sudah mulai pulih dari cedera ringan yang menerpanya. Adi Uter sudah mengkonfirmasi terkait optimisme terhadap cedera pilarnya. Ia mengklaim tak perlu melakukan tes MRI untuk memastikan cedera sang pemain. Musim ini Zakaria sudah mentas dalam 18 laga untuk mengepak 3 gol serta 2 assist bagi timnya di lintas kompetisi. Ten Hag masuk daftar kandidat pengganti Postecoglou. Tottenham Hotspur sedang mempertimbangkan untuk mempekerjakan mantan manajer Manchester United Erik ten Hag sebagai pengganti Ange Postecoglou. Minat Tottenham terhadap ten Hag bukanlah hal baru. Sebelumnya Spurs sempat mempertimbangkan pelatih asal Belanda ini untuk menggantikan manajer sebelumnya sebelum akhirnya memilih Postecoglou. Kini nama ten Hag kembali muncul sebagai alternatif potensial. Sandro Tonali nyatakan cinta untuk Newcastle United. Sandro Tonali menegaskan kecintaannya bermain untuk Newcastle United dan memberikan penghargaan kepada para penggemar klub yang disebutnya luar biasa. Pernyataan ini membantah laporan dari Italia yang sebelumnya menyebutkan bahwa Tonali tidak betah di Newcastle dan hanya singgah sementara. Pihak klub menunjukkan bahwa ia adalah bagian penting dari proyek jangka panjang The Magpies. Guardiola akui Manchester City harus curi tiket fase gugur Liga Champions. Pep Guardiola mengaku Manchester City masih cukup tenang untuk menghadapi laga terakhir di fase Liga Champions. Guardiola akui timnya seperti harus mencuri tiket fase gugur Liga Champions karena peluang yang tipis. Manchester City masih tertahan di posisi ke-25 hingga matchday ke-7 fase Liga. Untuk bisa mencapai babak playoff, The Citizen harus memenangi laga terakhir melawan klub Bruges. Simon Mignolet ungkap kualitas Alisson Becker. Mantan kiper Liverpool Simon Mignolet berbicara tentang pengalamannya bermain bersama Alisson Becker dan bagaimana kualitas penjaga gawang asal Brazil tersebut membuatnya puas menjadi pelapis untuk kiper nomor 1 baru Liverpool itu. Alisson adalah penjaga gawang yang luar biasa, senang sekali bisa bekerja dengannya. Melihat kualitasnya dan saya juga belajar bahasa Spanyol melalui dia, kata Mignolet. Scholes sebut Marcus Rashford harus ditendang dari MU. Legenda Manchester United Paul Scholes turut mengomentari pernyataan kontroversial Ruben Amorim terkait Marcus Rashford baru-baru ini.
Ia menilai Amorim sudah melakukan hal yang tepat. Ia menyebut bahwa Rashford memang sudah bertingkah tidak profesional. Menurut Scholes, pemain senior seperti Rashford seharusnya menjadi teladan di skuad MU. Namun dengan sikapnya itu, ia malah menjadi pengaruh buruk dan layak untuk ditendang dari MU. Danilo akui tinggalkan Juventus bukanlah kemauan dirinya. Si Nyonya Tua telah mengumumkan pemutusan kontrak sang pemain veteran asal Brazil pada Senin kemarin, meskipun masa baktinya masih berlaku hingga musim panas mendatang. Pelatih Thiago Motta sudah menyingkirkannya dari skuad untuk sisa musim ini. Danilo menegaskan bahwa dirinya tidak berniat untuk meninggalkan klub di tengah musim seperti ini, namun dia tidak menyesali apapun. Sergio Conceição minta tambahan 3 pemain. Parma tentu saja memberi AC Milan beberapa tantangan pada hari Minggu, namun Rossoneri mampu meraih 3 poin dengan susah payah. Agar tim lebih kompetitif, Sergio Conceição telah mengajukan beberapa permintaan. Pelatih asal Portugal tersebut menyatakan jika ini bukan musim yang baik bagi klub. Maka dari itu tambahan pemain baru harus dilakukan agar semuanya kembali ke jalur yang benar. Ia meminta minimal Milan mendatangkan 3 pemain baru. Agen Luka Jovic dilaporkan temui Monza untuk bahas transfer. Luka Jovic akan meninggalkan AC Milan menuju AC Monza dengan status pinjaman setelah dia menandatangani perpanjangan kontrak di musim panas. Pertemuan dengan agennya dijadwalkan dalam beberapa jam ke depan untuk mengevaluasi situasi sang pemain di Milan. Pemain asal Serbia tersebut tidak yakin untuk bergabung dengan tim Biancorossi. Diskusi akan dilakukan malam ini sehingga hasilnya bisa segera diketahui. Atalanta bukan lawan sembarangan buat Barcelona. Klub Liga Italia Atalanta diklaim bukan lawan sembarangan bagi Barcelona di laga penutup League Pass Liga Champions 2024-2025. Hal tersebut disampaikan oleh bek Barcelona Alejandro Balde. Balde melihat Atalanta bisa menjadi batu sandungan bagi Barcelona. Pasukan Gianpiero Gasperini juga baru sekali menelan kekalahan sama seperti Barcelona. Melihat hal itu, Alejandro Balde menyadari bahwa pertandingan kontra Atalanta tidaklah mudah.